Hey, welcome back to Coffee 30, di mana kita dalam less than 30 minutes membahas topik yang relevant, controversial, dan penting, dan menjawab setiap pertanyaan kalian. We've got an amazing episode prepared for you. Tamu saya tidak perlu introduction lagi, seorang pendeta yang saya sangat hormati, one of the smartest pastors I know, dan juga teman saya sendiri, Pastor Jakub Trihandoko. Welcome back to Coffee 30. Thank you very much. Thank you for inviting me. Yeah. My honor. I'm super It's a excited. joy. Dan di episode yang lalu kita telah ngobrol mengenai LGBT. Bagi pemirsa yang belum nonton part 1, bisa klik link di description box di bawah sini. You gotta watch it. Dan di episode kali ini pun kalian pasti akan diberkati. Tema kita masih di LGBT, but now it's part 2. Ya. Tapi sebelumnya, Pastor, sebelum kita masuk ke questions, I want to do a quick game. Biar pemirsa bisa semakin mengenal Pastor Jakub. Sure. So I will ask you some questions. Dan secara cepat, Pastor bisa jawab. Are you ready? Okay. Okay. Yeah. Now it's your time to get to know Pastor Jakub. Okay. Coffee or tea? Tea. Okay, I'm a coffee person. Asian food or Western food? Asian food. Saya sangat setuju. Orang bisa bilang saya ini muka bule tapi perut Indonesia. Saya suka yang pedes-pedes, apalagi yang Manado. Mau itu apa? Yang woku-woku, paniki. Wah, paniki. Kecuali RW. Yeah. Favorite movie? Favorite movie Titanic. Yeah. Titanic. Oh, Fast that's and Furious. classic. Tapi kurang rohani. Kalau saya sih Passion of the Christ. Bercanda. Oh, Yeah. no, I like Lord of the Rings. Well, Lord of the Rings. Yeah, Yeah. I like the story. Yeah, I like the story. It's really good. The plot. Yeah. What's your favorite worship song? Lagu favorit penyembahan? Lagu favorit penyembahan. Oh. Amazing it's Grace. tough, yeah. Reckless Love. Oh, wow. Reckless Love. That's so Yeah. deep. That's so Yeah. deep. What's your favorite secular song? Lagu favorit sekuler? Jangan-jangan pas Jakub gak dengar lagu sekuler. I have some actually. Okay. Tapi yang paling memorable ya old song Mungkinkah by Stinky. Mungkinkah kita kan selalu bersama. Wow. Ya, tapi old song, very old song actually. Saya baru tahu, your voice is really good. Amazing. Because of the mascara. The mask is helping me. Okay. Seperti kalian bisa lihat, kita juga turuti protokol using a mask. Tapi sebenarnya alasan terutama kita pakai mask biar kelihatan bahwa Pastor Jakub Trihandoko jauh lebih ganteng daripada saya. Pastor, favorite Bible verse? Ayat favorit, Pastor? Okay, Romans 8:28. Oh, wow. Ya, Roma 8:28. Yes, Orang that's a classic. yang hidupnya penuh penderitaan pasti ayatnya itu ya. Come on, amen. Rasanya tim multimedia juga semua ayatnya itu ya. Jadi wajahnya kelihatan. So true. And the last one, ini yang paling penting. Are you ready, Pastor, for this Yeah. one? John Piper atau Dennis Daniel? Gak usah jawab. Kita langsung masuk ke pertanyaan sebelum saya mempermalukan. Dan hari ini pertanyaan juga sangat dalam. Dan pertanyaan pertama sangat hot. Are you ready, Pastor? Okay, sure. Okay. LGBT. Nah, the question is, transgender yang sudah melakukan operasi kelamin, mengganti kelamin, dan sekarang mereka bertobat, percaya kepada Yesus, masuk ke gereja, sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, gimana dong? Mereka setelah operasi kelamin, should they continue living as men or as women? Ini sekali lagi udah operasi kelamin. What's gonna happen? Okay, it's very tough question actually. Nah, kita harus membedakan antara orientasi seksual, perilaku seksual, dengan ekspresi gender mungkin ya. Ini akan membantu kita untuk melihat masalah ini, kasus ini secara lebih fair gitu. Dalam arti begini, kalau orang punya orientasi homoseksual, ya semua orang punya orientasi buruk di dalam hidupnya sih. Misalnya orang-orang yang heteroseksual, tapi dia juga punya misalnya pernah tertarik dengan wanita lain yang bukan istrinya, atau cowok lain yang bukan suaminya. Kan dorongan itu pasti ada.
Tapi selama itu tidak dibuai, ya berarti kan tidak masalah. Yakobus 1 kan mengatakan demikian. Orang itu semua digoda dengan hawa nafsunya. Tapi selama tidak dibuai, ya itu belum bisa disebut dosa. Nah kalau sudah dibuai, mikir terus, kan berarti sudah dibuai itu. Tapi kalau seandainya ngelihat cewek gitu, cewek cantik lewat gitu, kita cuma lihat, oh cantik, ya biasa. Udah, nggak usah muter 360 derajat kan gitu. Kalau muter sampai 360 derajat bisa masalah kan, berarti kita sudah melakukan something kan gitu right, terhadap urge yang ada di dalam diri kita itu gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau orang itu sekarang sudah operasi dari transgender dia menjadi transseksual gitu. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus komitmen bahwa tidak ada perilaku homoseksualitasnya. Jadi dia tidak engage sexually dengan sesama jenis. Ya. Itu benar-benar boundary-nya. Yes. Gitu. Jadi kita belum bahas berikutnya nih. Cuma boundary yang pertama adalah jangan engage sexually dengan orang-orang yang memang sesama jenis, nggak boleh. Gitu. Kan kita lihatnya dari seksnya kan, bukan dari gendernya dulu, tapi dari seksnya. Kalau dia laki, udah operasi semuanya, udah ada payudaranya gitu kan dan sebagainya gitu. Ya dia harus komitmen, dia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Karena toh dia tetap laki-laki kan, bagaimanapun. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan penampilan fisiknya dia? Gitu. Bagaimana dengan penampilan fisik? Nah, ini yang lebih tricky sebetulnya. Secara pastoral ini yang lebih rumit gitu. Karena kan ini berkaitan dengan ekspresi gendernya dia kan. Bukan seksualitasnya, tapi ekspresi gender. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Ada orang cewek tapi suka tomboy gitu. Penampilannya tomboy gitu. Apakah salah secara Alkitab gitu? Ya kan kita bisa mengatakan, loh kalau tomboy why not? Selama orang lain bisa tahu bahwa dia perempuan gitu kan. Ya is okay sih gitu. Nah dalam kasus ini kan lebih rumit. Sebetulnya dari sisi penampilan kita nggak terlalu mempersoalkan kan. Beda dengan perilaku seksualnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana jika orang lain itu tidak tahu bahwa dia itu perempuan. Tahunya kan perempuan padahal dia laki misalnya atau sebaliknya gitu kan. Nah bagaimana? Karena kan dari sisi penampilan tubuhnya kan tidak seperti itu. Dan ini menimbulkan masalah sih. In that case gitu, kalau ini suggestion ya. I suggest sih kalau memang dia merasa feeling good gitu. Untuk merasa bahwa ya udah aku akan operasi ulang. That's fine gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia nggak bisa afford financially dan sebagainya itu seperti apa gitu. Dan bagaimana kalau dia mau tetap tampil seperti itu. Nah itu jadi masalah. Nah kalau saya sih merasa bahwa selama dia mau bergumul terus. Gitu. Yang paling penting sih kan kita bukan menyikapi yang di luar kan. Yang penting itu kan kita menyikapi yang di dalam ini loh. That's right. Bagaimana menghandle yang di dalam ini. Sexual urge yang di dalam ini, yang homoseksual itu yang lebih penting untuk dikontrol sih. Selama dia masih bisa mengontrol itu, dalam arti dia bersandar pada Kristus, menggumuli itu dan sebagainya, kita mungkin harus lebih fleksibel dalam hal-hal yang kelihatan di luar. Kalau suggestionnya begitu. Karena kalau kita harus memastikan, mendesak orang untuk operasi balik itu, it's gonna be very complicated. It's gonna be very complicated. Iya, it's very complicated juga. Jadi misalnya nanti dia harus ganti KTP atau enggak, dia harus gini itu so complicated lah, so complicated. Jadi mungkin kita make it simple karena ini sudah terlanjur complicated. Yang penting dari sisi sexual urge yang inside, dia itu benar-benar bersandar kepada Kristus untuk mengontrolnya. Yang di luar-luar kita lebih fleksibel. Itu jawaban dari saya sih gitu. That's good. Dan saya jadi ingat sering orang bilang Tuhan penuh kasih, penuh pengampunan. That's true. Tapi I do believe that sometimes sin has consequences. What I mean is, yang saya maksud gini, kalau ada pria yang menghamilkan cewek, if a guy gets a woman pregnant, yes, there's forgiveness for you. God will forgive you and His grace is there. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? She's not pregnant. And saat ini, you have the responsibility to be father, to raise a kid. So of course, tindakan kita can have consequences. Tapi sekali lagi, God's grace and God's forgiveness is there for you. His love is there. His hands is long enough to reach you wherever you are. Don't ever forget that. Yes, sure. Pastor. Do you agree with that? Sure. Yes, yeah. Ada forgiveness, tapi juga ada consequence of sins ya. Itu pasti. Karena Allah itu baik,
maka dia mengampuni kita. Ya. Tapi karena Allah itu adil, maka dia menghukum kita. Ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tebang pilih gitu kalau Exactly. dalam bahasa Indonesia. Exactly. Nah, satu lagi Pastor, kalau orang yang homoseksual, apakah mereka boleh melayani di gereja? Nah, oke. Alasan saya tanya ini, Ya. dulu sempat di Amerika, ada satu gereja di New York, gak usah sebut namanya, tapi gereja itu made headlines karena ternyata ketua choir mereka, he was a homosexual. Dan ketahuan, they made headlines in the Christian world. Nah, pertanyaan, apakah homoseksual boleh atau lesbi boleh melayani di gereja? Okay, that's another pastoral question. Okay. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan pastoral itu lebih complicated ya daripada pertanyaan-pertanyaan teologis gitu. Ya, makanya kalau saya bilang sih sebetulnya begini, menjadi pendeta itu lebih sulit daripada menjadi dosen. Saya dosen dan saya pendeta gitu. Yeah. Jadi saya menyadari bahwa menjadi pendeta hamba Tuhan di gereja itu sangat sulit karena pastoral ministry itu bukan hanya tentang right and wrong gitu, Come on, tetapi tentang wise dan unwise gitu kan ya. That's true. Masalah banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi mungkin saya akan berkata begini. Kita ini harus tahu bahwa semua orang yang sudah percaya Tuhan pasti diberi karunia. Yeah. Nah, kalau diberi karunia, gunanya pasti untuk pelayanan. Jadi pertanyaannya begini, apakah orang yang memiliki dorongan homoseksual tadi memang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh atau tidak? Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan dia mengandalkan penebusan Kristus yang sempurna untuk mengalahkan orientasi seksualnya, dorongan seksualnya yang homoseksual itu, nah saya yakin mereka patut diberi kesempatan untuk melayani. Karena semua orang berdosa. Di gereja ini kan kumpulan orang-orang berdosa sih. Dan para LGBT itu kan bukan orang-orang yang lebih jijik, lebih menjijikkan ya, lebih buruk daripada orang-orang lain. Enggak lah, kita semua sinners kok. We are all sinners gitu loh. Come on, yeah. Nah, selama kita benar-benar depend on Christ's perfect atonement on the cross. Wow. Saya yakin kita semua akan dilayakkan dan sudah dilayakkan untuk melayani dia gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bertumbuh terus di dalam pergumulan kita gitu. Yang sebetulnya, itu yang sering saya katakan di seminar-seminar ya. Karena ada orang berkata begini, kenapa gereja itu mendiskriminasi LGBT? Terus saya tanya, kok kamu bisa ngomong gereja mendiskriminasi? Iya, karena LGBT tidak boleh melayani di gereja. Setahu saya, dosa apapun tetap boleh melayani di gereja. Tetapi kalau orang itu terus-menerus berbuat dosa, tidak peduli jenis dosanya apa, ya jangan pelayanan dong. Yeah. Misalnya nih, kita siap nggak dengan seorang pembunuh, benar-benar nih serial killer, terus dia masuk penjara, keluar dari penjara, dia di dalam penjara bertobat, masuk jadi anggota jemaat, boleh pelayanan nggak? Jawaban saya, harus pelayanan. Harus pelayanan gitu. Wow. Supaya jemaat-jemaat lain yang nakal-nakal itu dideketin sama dia mesti baik, takut gitu. Enggak ya, bukan itu jawabannya. Tapi tujuannya adalah ya karena dia udah bertobat kan. Right. Beda dengan gini misalnya, orang itu tukang gosip. Tukang gosip terus. Enggak terlalu berbahaya ya gosip ya, seperti pembunuh itu kan berbahaya banget kan. Ini tukang gosip nih. Kalau dia diomongin terus enggak bisa, ya orang ini harus didisiplin, jangan pelayanan. Jadi bukan peduli, tidak masalah jenis dosanya gitu loh. Tapi masalah your response to your sin. Not the kind of sin that you are committing. Gitu. Wow, your response to your sin, that's right. Ya selama mereka embrace bahwa mengakui, acknowledge gitu bahwa oh ya I'm LGBT gitu loh. I know that homosexuality is sin gitu. But I know I want to struggle with it gitu loh. Depending on God's grace gitu. Amen. Saya yakin harus diberi kesempatan. Wow, that's good then. Bahkan ini kan beberapa ada orang yang hamba Tuhan junior. Ada juga yang lebih senior juga. Itu yang saya memang sempat bincang-bincang. Dan dia memang gay, ada beberapa yang lesbian. Dan saya dorong dia, kamu harus balik ke gereja. Wow. Dan beberapa sudah melayani di gereja sekarang gitu loh. That's good. Tapi saya ngomong, kamu harus cari gereja yang benar-benar gospel center gitu. Yes. Gereja yang berpusat pada Injil, yang mengakui bahwa semua orang itu punya brokenness masing-masing. Oh, come on, tapi kita siap memberikan forgiveness, acceptance dan sebagainya. Karena kita sadar bahwa kita ini nggak lebih baik dari orang lain gitu. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Wow. Jadi saya sangat dorong kok, nggak masalah. Amen. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu, Pastor Yakub Triandoko
he's an expert dalam bidang LGBT, bahkan menulis buku berjudul Memikir Ulang Homosexuality, and so blessed today. We're so blessed. Your answers are so deep. Thank you so much. Tadi waktu Pastor kasih jawaban, saya jadi ingat juga ibu saya punya teman baik pria. Kalau kita ngobrol sama dia udah lebih tua. He's now in his 60s, udah 60-an. Kalau kita ngobrol sama dia, sangat kelihatan dia sangat melambai. He's homosexual. Teman dia semua wanita. Cara dia ngomong seperti wanita. Cara dia jalan seperti wanita. Tapi dia tahu this lifestyle is wrong. Dia bertobat. Dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. And his response to the sin is, I'm not going to live out this sin. I want to live right. Sure. How God wants me to live. Dan orang itu hari ini jadi penatua di gereja. And I love that. I love that. And so whoever you are, I just want you to know God loves you. There's hope for you. Amen. And His love will reach you. Don't ever forget that. Amen. And one more question, Pastor. Sebagai gereja, bagaimana harusnya sikap kita terhadap mereka yang LGBT? Yes, kita sebagai gereja, we want to be loving. Ya, Tuhan kita tahu penuh pengampunan, penuh kasih karunia. Tapi Alkitab juga demands us to correct. But at the same time, kita juga gak mau judge. Nah, ini sering jadi konflik. Nah, what's your response on that, Pastor? Okay, that's an interesting question actually. Kalau saya selalu memikirkannya begini. Efesus 4 ayat 15. Itu jadi patokan kita. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Wow. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada kalimat speaking the truth in love. Wow. Speaking the truth in love. Speaking Jadi kita the truth in harus love. menjaga keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Tapi sayangnya kita ini hidup di dalam sebuah dunia yang mengalami epistemological chaos gitu. Yeah. Wah, jadi benar-benar kita ini nggak tahu kebenaran itu apa. Apakah bisa dicapai? Nah, kita ini perlu dulu membicarakan tentang kebenaran ini. Karena ada banyak konsep populer di sana, opini-opini populer yang sebetulnya keliru. Contoh ya, misalnya begini. Saya pernah seminar, beberapa kali seminar di SMA gitu. Lalu ada beberapa orang yang tanya, ini di tempat berbeda tapi pertanyaannya sama. Pertanyaannya begini, kenapa Bapak menghakimi LGBT? Bahkan saya masih ingat pernah seminar yang tanya itu LSM LGBT. Jadi mereka datang 6 orang dan mengaku gay, lesbian dan sebagainya. Mengaku, dari tampilannya udah kelihatan sih. Ya. Di depan mungkin 750 sampai 1000 orang kali ya. Dia tanya begitu kepada saya dan itu bukan kali pertama pertanyaan muncul di seminar. Dia tanya, kenapa Bapak menghakimi kami LGBT? Terus saya tanya, mengapa kamu mengatakan saya menghakimi kalian? Karena Bapak mengatakan bahwa LGBT itu salah. Terus saya tanya, ya menurut kamu pendapat saya benar nggak? Ya salah Pak, apakah kamu menghakimi saya? Wow. Dia diam nggak bisa jawab. Karena dia itu chaos dalam pikirannya, kacau pikirannya itu kacau. Mixed up. Jadi mess up gitu. Jadi mereka pikirnya kayak gini loh. Kalau tidak menyetujui berarti menghakimi. Lu yang bener aja. Lah kalau gitu nanti guru sama dosen itu paling susah. Nanti mahasiswa-siswanya jawab apapun gak boleh disalahkan. Karena nanti jatuh dalam dosa menghakimi. Ya kan? Kan itu lucu sih. Jadi kita harus ingat bahwa memberitahu orang lain keliru, menunjukkan orang lain salah, itu tidak identik dengan menghakimi. Menghakimi itu masalah hati gitu loh. Yes. Bukan masalah fakta, tapi masalah hati. Jadi kalau kita memberitahu orang lain keliru dengan hati yang pongah gitu. Terlepas dari orangnya benar keliru atau salah, tetap kita namanya menghakimi. Yeah. Makanya kalau saya selalu punya pikiran begini. Kamu salah, tapi aku tidak lebih baik. Itu prinsip yang tak pegang. Jadi kamu salah, tapi aku tidak lebih baik. Dalam hal itu kamu salah. Tapi aku tidak lebih baik, karena dalam hal lain aku juga salah. Gitu. Itu namanya orang yang benar-benar memberikan penilaian secara berbelas kasihan, tidak menghakimi. Terus yang lain lagi, ada orang bilang begini, orang Kristen kan harusnya menerima apa adanya sih. Ya. Kenapa kita tidak bisa menerima mereka apa adanya, begitu kan? Nah jawabannya sederhana sih, itu di seminar-seminar saya sering orang bertanya begitu, kenapa kita nggak menerima mereka apa adanya gitu loh. Terus saya tanya, loh apa yang membuat kamu berpikir bahwa kita ini tidak menerima mereka? Ya.
Loh kita ini tidak berbuat jahat kepada mereka. That's right. Kita cuma tidak setuju dengan tingkah laku mereka, dengan konsep mereka, begitu. Jadi apakah itu berarti tidak mengasihi? Ya gampangannya beginilah, kalau mengasihi itu berarti selalu menyetujui, berarti orang tua yang melihat anaknya kecil, minta pisau supaya main-main sama anak tetangga gitu, orang tua tidak menyetujui, berarti orang tua tidak mengasihi anaknya. Ya itu kan ridiculous lah, konyol, pasti konyol, nggak mungkin lah. Jadi mengasihi itu tidak selalu menyetujui. Justru kasih kita diuji di tengah ketidaksetujuan. Wow. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang kita setuju, itu namanya bukan kasih kan. Belum tentu itu bisa layak disebut kasih. Karena mungkin ada kesamaan-kesamaan begitu. Right. Justru di tengah perbedaan, di tengah ketidaksetujuan itulah kasih kita itu diuji. Makanya saya ingin berkata nih kepada banyak orang yang selalu ngomong gini, mari kita terimalah keragaman, terima keragaman, terima keragaman. Loh saya akan berkata begini, kamu mengakui dulu enggak keragaman? Kita mengakui dulu enggak bahwa memang beda? Kalau kita enggak mengakui bahwa beda, untuk apa diterima sesuatu yang kita enggak akui, ya kan? Justru kita ini menerima perbedaan karena kita mengakui memang ada perbedaan. Antara saya dengan LGBT ada perbedaan. Beda konsep gitu, beda sikap, benar. Tapi persoalannya adalah ya saya tetap mengasihi mereka. Jadi mengasihi itu belum tentu diidentikan dengan selalu menyetujui. That's right. Ini persoalan masalahnya. Terus ada orang yang bilang begini, kamu tuh jangan ngurusin orang lain lah. Jangan mengurusi orang lain. Kalau kamu mengasihi orang itu, ya udah terima apa adanya. Tidak usah diurusin gitu loh. Terima apa adanya. Anyway, seks itu masalah yang private katanya dia gitu. Seks itu masalah private. Dan itu di dalam seminar saya pernah loh ada orang yang bertanya begitu. Dia bilang begini, isn't it sexuality private matter? Terus saya diam aja. Terus go on, next. Ya. Kemudian dia bilang begini, silakan lanjutan aja. Terus dia bilang begini, kenapa kamu membahas seksualitas di depan publik? Kenapa kamu membahas seksualitas di depan publik? Terus saya tanya balik kepada orang itu. Berarti kamu tidak setuju ya dengan LGBT yang mendeklarasikan diri di depan publik. Bahwa mereka LGBT. Kamu nggak setuju dengan mereka? Diam dia. Karena dia mesti setuju dengan LGBT yang berani expose themselves kan. Mengatakan bahwa out of closet lah istilahnya begitu. Yang berani mengatakan kami LGBT. Loh, ketika kalian menunjukkan bahwa kalian tuh LGBT di depan publik, maka orang lain juga berhak untuk menyoal tentang LGBT di depan publik. Harus konsisten dong. Sama seperti misalnya begini nih, orang main medsos tapi baperan. Iya kan, ada kan kayak gitu. Banyak politikus juga ada yang begitu, ya kan. Selebriti juga ada gitu. Dan itu ridiculous sih, konyol. Karena begini, kalau kamu merasa punya hak untuk berkata sesuatu di depan publik, ya orang lain juga akan merasa punya hak untuk menyoal tentang yang kamu katakan di depan publik kan. Jadi pertanyaannya gini, kalau kamu setuju bahwa seks itu masalah yang privat, tidak boleh dibicarakan di publik, berarti LGBT juga tidak boleh menunjukkan identitas seksualnya di depan publik. Sukar dia untuk terima itu. Karena persoalannya di konsistensi kan. Di konsistensi begitu. Nah terus ada juga yang orang ngomong begini, ini dari semua seminar ya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seminar itu menarik. Jadi ada orang yang berkata begini, sebetulnya whatever you say, we don't care. As long as we feel good, we'll do it anyway. Ada yang bilang begitu, terus terang. In my face. Kemudian dengan santai ya saya jawab, kamu pikir aku peduli dengan yang kamu baru ngomong? Aku juga enggak peduli. Terus dia tersinggung. Nah berarti kan masuk strategi. Ketika tersinggung saya tanya, kenapa kamu tersinggung? I feel good. I feel good when I'm ignoring you. I feel good. Terus dia bilang gitu, tapi nggak bisa, you have to respect. Give me some respect, man. Kemudian saya jawab, kenapa? I feel good. Kan katamu semua selama seseorang itu merasa baik gitu. As long as I feel good gitu. Ya sudah.
As long as I feel good, I can do anything I want gitu. Tapi mengapa ketika itu dihidupi orang lain dan ditujukan ke kamu, kenapa kamu keberatan? That's right. You are not consistent. That's right. Berarti ada sesuatu yang salah gitu dari konsepmu itu. Nah, saya ingin membetulkan dulu nih masalah-masalah seperti ini. Supaya ketika kita bicara speaking the truth, kita benar-benar tahu truth seperti apa yang kita pikirkan gitu loh. Tapi kita juga perlu tahu bahwa memang zaman sekarang ini zamannya kalau saya bilang ya, itu di buku saya sebutnya itu sindrom Pilatus. Gitu. Saya nggak tahu itu original dari saya atau saya ambil dari tempat lain, saya tidak tahu. Tapi itu ada yang namanya sindrom Pilatus. Pilatus di depan Yesus. Yeah. Dia nggak tahu Yesus itu kebenaran kan. Right. Itu Yohanes 18, Yesus kebenaran Yohanes 14. I am the way, the truth, and the life. Pilatus tanya, what is truth? Yesus belum jawab, dia udah keluar. Memberitahu orang-orang Yahudi. Orang itu nggak salah, orang itu nggak salah. It's ridiculous. Yes. You don't even know what truth is. Right. Bagaimana kamu bisa menghakimi, menilai seseorang benar atau salah? Gitu loh. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang sekarang. Sehubungan dengan LGBT. Right. Mereka berpikir bahwa mereka itu punya hak untuk membenarkan sesuatu, menyalahkan sesuatu. Tapi mereka sendiri nggak tahu truth about homosexuality itu seperti apa begitu. Yeah. Nah, banyak opini yang tadi sudah saya bahas. Semoga ini memberikan klarifikasi kepada kita sih. Apa yang kita anggap truth sebetulnya bukan truth. Gitu loh. Right. Itu just opini, false opinion gitu loh. That's correct. Dan ada satu pelajaran yang saya juga nangkap dari jawaban Pastor Yakub. Listen carefully guys. Jangan pernah berdebat sama Pastor Yakub, pasti kalah. Trust me. Important lesson learned. Pastor, one last question sebagai closing. And I'm talking to you watching right now. Saya tahu banyak dari kalian yang lagi nonton. Kalian mungkin struggling sama sexual orientation kalian. Dan Pastor, ada gak advice buat mereka yang struggling dalam hal ini? How they can overcome it? What they can do? Ada gak your advice as a pastor, but also as a counselor? Saya tahu, Pastor, you're very active counseling people dari LGBT community. What's your advice for them? Oke, yang pertama mungkin kita jangan sampai terlalu kaget ya, menyikapi berlebihan dengan dosa homoseksual ini. Karena masing-masing orang itu punya kehancurannya sendiri-sendiri. Kalau kalian yang bergumul dengan orientasi homoseksual, merasa diri kalian itu terlalu jijik gitu kan, terlalu menjijikkan, terlalu kotor dan sebagainya, itu akan menghambat kalian untuk mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Jadi don't get shocked gitu, don't get surprised dengan your situation. Karena kita semua ini berdosa sih, it's okay gitu, it's okay. Just embrace it, it is what it is, it is what it is gitu. Jadi belajar untuk lebih menerima itu, karena ya it is what it is. Itu Tuhan punya rencana khusus di dalam hidup kalian gitu. Yang kedua adalah kalian sendiri itu harus bergantung kepada Kristus. Harus bergantung kepada penebusan Kristus. Ini klise, tapi it's true. Dosa itu bukan untuk dilawan. Mungkin kita kaget dengan kalimat ini. Dosa bukan untuk dilawan. Karena kalau kita melawan dosa, kita pasti kalah. Dosa itu bukan untuk dilawan. Bahkan Alkitab bilang gini, stay away dari dosa. Stay away. Bukan hadapi gitu, tapi stay away. Flee gitu. Sexual immorality, right? Flee. Run away. Run away. Gitu loh. Jadi bukan ayo head to head. Fight against sins gitu. No. And church, you know the word flee dalam bahasa Greka. You know what it means? Flee dalam bahasa Greka? Flee, run away. Yes. I'm just kidding. Jadi gini, sebetulnya ada orang yang berkata begini. Ini di dalam konteks gospel centered ya. Gospel centeredness itu mengajarkan begini. Dosa itu hanya bisa dikalahkan kalau kita mengasihi sesuatu atau seseorang lebih daripada kita mengasihi dosa. Wow. Kenapa? Karena dosa ini is not a matter of action, tapi it is a matter of heart, hati. Wow. Jadi fungsinya semua itu kan akarnya dari hati. Yesus mengatakan di Matthew chapter 15, right? Itu semua yang buruk munculnya dari hati. Jadi kalau hati kita diisi dengan kasih kepada Kristus, kasih kepada Allah, maka kita akan dengan sendirinya menyampahkan dosa.
Karena kasih kita kepada Allah itu melampaui kasih kita kepada dosa. That's so good. Sama seperti anak kecil kan, dikasih tawaran. Mau tidur atau belajar? Mesti tidur. Yeah. Ditanya, mau tidur atau es krim? Mesti es krim. Mau es krim atau main game? Main game ya kan. Gitu. Dengan mudah dia menolak yang dulunya dia sukai. Kenapa? Yeah. Karena ada yang lebih menarik. Nah, saya yakin bahwa solusinya adalah you have to celebrate the love of Christ Wow. on the cross. Every day, every Yes. single day. Just let yourself be amazed gitu. Yeah. Dengan kasih Tuhan yang amazing itu. Supaya terus dengan menyadari Allah mengasihi kalian. Kalian tuh semakin mengasihi Allah. Semakin mengasihi Allah. Dan that love itu akan enables you, will enable you to overcome your sin. Yes. Jadi jangan fight against sins gitu. Yes, yes, yes. Tapi fill your heart with the love of Christ. Wow, that's good. Karena dengan begitu kita akan bisa mengalahkannya. Nah, tapi bukan cuma masalah itu aja cara berperang melawan ini gitu. Tapi juga kalian perlu punya komunitas yang baik. Perlu komunitas yang baik karena prosesnya is gonna be long and painful. Yes. It's gonna be long and painful. It's gonna be very tough gitu. Jadi you need a companion. Companion of believers. Sebab kalau tanpa mereka kita nggak mungkin kuat. Ini prosesnya panjang luar biasa. Yeah. Perlu tempat untuk curhat ketika kamu gagal. Yeah. Perlu tempat ketika kamu merasa kayak begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Yeah, Ada yeah. orang yang memberikan Right. dukungan dan Yeah. seterusnya. And- Dan and- seterusnya. Dan Amsal berkata dalam, in a multitude of counselors there's safety. Yeah. Yeah, right? And I always love to say this. Teamwork makes the dream work. Yeah, sure. Yeah, I Yes. agree with that. Yes, yes. Jadi memang benar kita membutuhkan komunitas orang-orang Ya. percaya yang rohani, yang mau mendukung kita gitu. Yang tahu keadaan Ya. kita, tapi berbelas kasihan kepada kita, tidak judgmental kepada kita Ya. begitu. Dan kalau memang sangat parah sekali, next step adalah ya cari konselor. Yeah. Supaya bisa di-mentoring secara khusus. Karena being in a community itu berbeda dengan gitu loh, being mentored by someone. That's Itu right. beda. Karena kalau di dalam komunitas kita itu kan ya konteksnya banyak orang, kita sharing, dapat dukungan dan sebagainya. Tapi orang-orang ini mungkin tidak expert. Hanya memberikan nasihat-nasihat yang meneduhkan, menenangkan. Mm. Tapi tidak tahu akar persoalannya apa. Karena siapa tahu ada orang yang menjadi LGBT karena peristiwa traumatik misalnya. Yeah, yeah. Dan trauma itu perlu dibereskan lebih dulu. Dan ini kan perlu konselor untuk mendiagnosa Ya. akarnya di mana. Ada orang yang misalnya nih, anak pendeta, tapi dia sekarang udah sembuh sih gitu. Jadi pertama kali ketemu di sebuah KKR, dia nggak datang sih, tapi adiknya datang. Lalu adiknya tanya, apakah saya mau ketemu sama kakaknya yang lesbian ini? Terus saya bilang, oke nggak masalah. Terus ketemu, dan dia ini anak pendeta sih, anak pendeta. Terus dia bilang, saya ini lesbian. Dan beberapa kali mau bunuh diri lah, dia Wow. ateis lah, apa segala macam gitu. Jadi ketika dia cerita, saya dengarkan dengan santai aja, saya jawab gitu. Ketika saya dengan santai mengatakan, thank you for sharing ya gitu. Oke sih, oke thank you, I appreciate that. Dia tuh kaget. Karena biasanya pendeta-pendeta kalau sudah dengarkan, saya ateis. Apalagi ditambah, saya lesbian gitu kan ya. Apalagi ditambah, saya ada dorongan bunuh diri gitu. Terus terakhir, saya anak pendeta. Itu pendetanya sudah mau semaput gitu kan. Mau pingsan langsung geblak bahasa Yunaninya gitu. Black, Tapi yes. dia kaget. Uh, Karena I stayed cool yeah. listening to her sharing. Wow. Dan dia tanya malahan gitu, kenapa kamu kok bisa tetap calm gitu. Terus saya bilang, lah karena masing-masing orang punya kehancurannya sendiri-sendiri. Yeah. Ketika aku lihat kamu, aku lihat diriku sendiri. Wow. Cuma different brokenness. That's right. Nah terus didiagnosa kenapa? Ternyata orang ini misalnya ya, punya orang tua yang tidak pernah ada di dalam hidupnya dia. Padahal orang tuanya selalu ada untuk orang lain kan. Ini nasihat untuk para pendeta ya, hamba Tuhan ya. Jangan sibuk ngurusin jemaat sampai meninggalkan keluarga sendiri. Jangan. Gitu. Jadi ada istri pendeta mau ngomong sama pendeta. Dia ngomong, sorry, gak ada waktu. Aku lagi nyiapin seminar begini. Anaknya bilang, Dad, do you have time? Gitu. Oh enggak bisa, Papa mau doa puasa persiapan untuk retreat, bla 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 gitu kan. Jadi akhirnya istri sama anak-anaknya itu enggak ada waktu untuk ngomong sama papahnya gitu loh. Yeah. Lalu dia lewat staf kantor gereja, daftar sebagai jemaat. Nah baru dapat waktu tuh ngomong sama papahnya. Kalau di rumah enggak ada waktu. Kalau daftar sebagai jemaat dapat waktu kan gitu. Nah ini kita harus hati-hati sih. That's right. Gitu. Jadi orang ini akhirnya
dia menciptakan dunianya sendiri. Menciptakan dunia sendiri, dia sering melakukan misalnya dosa masturbasi, dia menjadi lesbian, ateis dan sebagainya. Ini bukan muncul tiba-tiba dalam satu malam, bukan. Tapi karena peristiwa-peristiwa yang masa lalu. Nah ini butuh konselor untuk mendiagnosa persoalannya apa. Gitu. Jadi selain butuh komunitas, butuh konselor ya. Right. Tapi harus dimulai dengan diri sendiri tadi itu. Bahwa kamu harus embrace it is what it is, gitu. Jangan kaget. Dan depend on Christ's perfect atonement. Amen, cross, amen. gitu. Dan siapapun Anda, saya mau katakan, there's hope. And Amen. God's love can transform you and touch you. Saya mau close dengan satu cerita. Ini a true testimony. Salah satu mentor saya, dia gembalakan gereja di Singapura. Dan murid pertama dia, seorang homoseksual. Sangat melambai. Dan bahkan mentor saya harus ngajarin dia cara jalan seperti cowok, ngomong seperti cowok, harus diajarin. Pada yang saya katakan ini, sekarang udah 30 tahun kemudian, he's married to a woman, bahkan punya anak. Dan dia melayani gereja full time sebagai pendeta. So what I'm trying to say to you is, jangan pernah putus asa. God loves you and there's hope for you. Don't ever forget that. You can overcome this. Get a good counselor, get a good community. Teamwork makes the dream work. And a multitude of counselors, Proverbs says, there's safety. Amen. Amen. God loves you just the way you are, but he loves you too much to keep you the way you are. So, Pastor, today we are very blessed. And bagi pemirsa, bagi kalian yang masih mau belajar lebih dalam lagi topik ini, jangan lupa Pastor Yakub Randoko menulis sebuah buku berjudul Memikir Ulang Homoseksualitas. Bagi Anda yang mau beli bukunya, details ada di description box di bawah sini. And Pastor, would you please pray for us, close in prayer? I know many people are struggling. Thank you. Okay. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, tidak ada satupun di antara kami yang baik. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak memiliki kehancuran. Kami semua mengalami dan memiliki kehancuran kami masing-masing. Ada mungkin beberapa yang menyaksikan talk show ini, video ini, mereka bergumul dengan homoseksualitas. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, mengingatkan mereka bahwa ada kemenangan di dalam Kristus, bahwa setiap orang punya kehancuran, dan bahwa setiap orang harus bergumul dengan itu, mungkin seumur hidupnya. Tapi kami percaya bahwa peperangan telah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib. Memang kami harus bertempur. The battle is not over yet. But the war is won by Christ. Amen. Dan itulah yang membuat kami yakin ya Tuhan, dalam perjalanan kami beberapa orang yang bergumul dengan homoseksualitas, mereka mendapatkan keyakinan bahwa mereka akan menang di dalam Tuhan. Beri mereka keberanian juga ya Tuhan, untuk berani sharing keadaan mereka di dalam sebuah komunitas yang berpusat kepada Kristus, yang mau menerima mereka apa adanya, yang mau membimbing mereka, yang mau memberikan dukungan, nasihat, kritikan, teguran kepada mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang membutuhkan konselor, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan mempertemukan dengan konselor yang tepat, yang baik, yang bisa menolong mereka. Tuhan, kami percaya ada masa depan, ada harapan untuk setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih untuk acara ini. Terima kasih untuk Pastor Dennis yang sudah memimpin kami semuanya. Kiranya acara ini memuliakan nama Tuhan dan membawa perubahan besar dalam diri banyak orang. Terima kasih. To you all the glory, praise and honor. Amen. Amen. Wow, saya yakin pemirsa Anda semua diberkati. Saya sangat diberkati. I'm so grateful. Thank you, Pastor Yakub, for your time. Jangan kapok-kapok. We would love to have you again on the show. Sure. So blessed. Can't wait for that. And pemirsa, thank you for watching Coffee 30. Hit the like and subscribe for more awesome videos. Sampai ketemu di episode berikut. God bless you.